Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh para penentang beliau, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan sifat jujur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sajakah yang memberikan pernyataan tentang kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa saja yang mereka katakan? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada, Ainal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa MTA yang berbahagia, kemarin pada episode-episode sebelumnya telah kita bahas bagaimana wahyu pertama turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa saja yang sudah dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali menerima wahyu, kemudian melalui masa fatratul wahyi, kemudian beliau menyebarkan dakwah beliau. Tentunya di sana banyak sekali kisah-kisah yang sangat menarik. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pandangan-pandangan orang lain tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini terutama dari kalangan penentang beliau dan juga penduduk Makkah masa itu. Pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu digelar dengan Al-Amin, yang sangat masyhur. Dan sudah kita ceritakan pada episode sebelumnya bagaimana peristiwa beliau diberikan gelar Al-Amin, yang terpercaya, yang kemudian beliau diberikan amanah untuk menyelesaikan permasalahan Hajarul Aswad dan sebagainya. Luar biasa beliau, sampai-sampai semua hati dimenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya gelar Al-Amin yang artinya yang terpercaya, yang jujur, yang amanah, yang bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya. Itulah Nabi kita yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah melukiskan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqad labithtu fikum umaran min qablihi afala ta'qilun. Bahwa aku Muhammad telah tinggal di tengah-tengah kalian untuk beberapa masa lamanya. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Pemirsa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wujud yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh umat manusia juga yang hidup masa itu. Penduduk Makkah sangat mendambakan beliau, sangat menyanjung beliau. Nama beliau Muhammad yang artinya yang dipuji berulang-ulang. Kemudian digelar dengan Al-Amin, yang terpercaya, yang jujur,
yang amanah dan sebagainya, itu telah merenggut hati umat manusia pada masanya. Bukan oleh kawan saja, tetapi oleh para lawan beliau, para penentang beliau. Kita lihat bagaimana pandangan-pandangan para penentang beliau. Kalau kita lihat yang jujur, Amr bin Hisham itu nama asli dari Abu Jahal. Beliau sebetulnya hati kecilnya mengakui kebenaran Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW. Beliau mengakui kejujurannya dan sebagainya. Hanya saja ada yang beliau ingkari. Apa yang beliau ingkari itu? Pengakuan Abu Jahal sendiri dalam riwayat dikatakan bahwa, "Hai Muhammad, inna la nukadzibuka." Wahai Muhammad, kami ini tidak mendustakan engkau. Ini pengakuan dari Abu Jahal sendiri. Walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa, yakni wahyu Al-Quranul Karim, agama Islam. Ini yang ditentang oleh Abu Jahal. Jelas, Abu Jahal mengakui pribadi kebaikan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Tetapi yang ditolak adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW. Yakni Al-Quranul Karim dan agama Islam ini. Tauhid yang ditolak oleh Abu Jahal. Nah, artinya apa? Abu Jahal ketika dia mengakui pribadi Nabi SAW, ini jelas sudah menunjukkan bahwa Nabi SAW itu diakui akhlaknya, diakui kebaikan-kebaikannya, diakui bahwa sifat beliau sebelum pendakwaan itu tidak ada yang bisa dicela. Artinya pemirsa, Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW itu adalah wujud yang benar-benar bersih dari noda. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang Nabi SAW, kalau yang mengakui beliau adalah Sayyidina Abu Bakar, itu biasa karena teman beliau. Tetapi ketika Abu Jahal sendiri mengatakan bahwa kami tidak mendustakan engkau, itu berarti beliau mengakui kebaikan, kebenaran Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan pada masa itu dikirim ya untuk berbicara dengan Heraklius. Itu Raja Romawi. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang karakteristik Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa mengelak. Abu Sufyan berkata yang sejujurnya untuk menjawab pertanyaan Heraklius. Apa pertanyaannya? Beliau katakan, "Hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala?" Maksudnya adalah, apakah kalian pernah sebelum-sebelum ini pernah menuduh beliau sebagai pendusta, atau kalian mendapati beliau berdusta sebelum ia mengatakan apa yang telah beliau katakan? Maka Abu Sufyan memberikan jawaban, "La, kami tidak pernah mendapati Muhammad sebagai seorang pembohong. Kami tidak pernah mendapati beliau sebagai orang yang berdusta." Artinya apa? Nabi SAW itu diakui oleh orang-orang yang menentang beliau. Abu Sufyan pada masa itu menentang beliau. Kemudian dikirim sebagai delegasi untuk berbicara dengan Heraklius, mengakui hal tersebut. Bahwa Muhammad adalah orang yang jujur, yang terpercaya. Kemudian, pemirsa, kita lihat. Ada juga para penentang beliau yang lain. Bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika beliau diberikan kabar yang berhubungan dengan kematiannya oleh Sa'ad bin Mu'adz, bahwa itu adalah nubuatan dari Nabi SAW, ia mengalami ketakutan dan berkata kepada istrinya, "Wallahi ma yakdzibu Muhammadun idza hadatha." Bahwa demi Allah,
Muhammad itu tidak pernah berdusta ketika dia berbicara. Jadi, di dalam keyakinan para penentang saja sudah demikian. Beliau bukan orang yang mendukung Nabi SAW. Tetapi ketika diberitakan bahwa kematiannya akan terjadi, maka nubuatan yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang bagaimana ia akan mati, itu menggetarkan beliau. Dan beliau sangat yakin bahwa kata-kata Nabi Muhammad SAW itu, kata-kata wujud yang beliau tidak suka, ya, yang ia tidak suka, itu akan benar terjadi pada diri beliau. Kemudian pemirsa, di sana juga ada An-Nadhr bin Al-Harith. Beliau juga ini adalah penentang Nabi SAW. Tetapi suatu ketika, ada orang yang mencaci maki Nabi SAW dengan berkata bahwa Muhammad adalah pendusta. Ketika beliau mendengar perkataan orang tersebut, beliau segera membantahnya. An-Nadhr bin Al-Harith berkata, "Qad kana fikum ghulaman hadathan ardakum fikum." Sungguh sudah ada di antara kalian satu pemuda yang baik di tengah-tengah kalian. Wa asdaqukum hadithan, dan dia adalah orang yang paling benar perkataannya. Wa a'zamukum amanatan, dan yang paling menjaga amanah. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi syaib, ketika sampai kalian mendapatinya berusia beruban, ya maksudnya beliau sudah berusia, berumur. Wa ja'akum bima ja'akum bi, lalu dia datang dengan membawa apa yang ia bawa, yakni ajaran. Qultum sahirun, kalian katakan beliau adalah seorang penyihir. La wallahi ma huwa bisahir. Demi Allah, dia bukan seorang sahir, bukan seorang penyihir, bukan seorang pendusta, bukan seorang pembohong. Beliau adalah orang yang benar. Jadi, para penentang beliau pun sudah berkata demikian, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah wujud yang sangat baik, yang jujur, yang kalau dia berkata, tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang penentang, tentunya perkataan mereka itu adalah sebagai hujah, bukan lagi dalil, pemirsa. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW diakui oleh lawannya. Suatu ketika, dalam peristiwa yang lain, Nabi SAW naik ke sebuah bukit dan berkata kepada penduduk, kepada Quraisy, bahwa wahai Quraisy, apa pendapat kalian jika aku katakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada laskar malaikat yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Mereka katakan, "Naam, kami percaya." "Ma jarrabna 'alaika illa sidqan." Kami tidak punya pengalaman dengan engkau melainkan selalu engkau berkata jujur. Coba pemirsa, kita lihat bahwa Nabi SAW berpidato, ya, bertanya di depan kaum Quraisy sambil berdiri di bukit, bahwa kalau aku katakan di belakang bukit ini ada laskar malaikat, apakah kalian percaya? Mereka katakan percaya. Pemirsa yang berbahagia, coba lihat bagaimana para penentang Islam di masa awal. Mereka bisa mengingkari Nabi SAW. Sementara pengalaman beliau, ya pengalaman mereka dengan beliau, sejak usia mudanya sampai usia tuanya, sampai pendakwaan kenabian, beliau tidak pernah berdusta. Tiba-tiba mereka ingkari hanya lantaran beliau mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim yang sudah saya sampaikan tadi di awal, Allah berfirman, "Faqad labithtu fikum umran min qablihi afala taqilun." Sungguh aku telah tinggal di tengah-tengah kalian beberapa saat lamanya, beberapa waktu lamanya. Afala taqilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Nabi SAW dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Ta'ala mengajarkan satu firman bahwa afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Kalian melihat aku jujur,
Kalian sebut aku Al-Amin. Kalian gelari aku Al-Amin, yang terpercaya. Ya, kalian akui bahwa aku adalah orang yang diberikan amanah untuk memberikan keputusan di saat kalian berselisih mengenai siapa yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Akulah yang memberikan keputusan kepada kalian dan kalian terima keputusan saya dan kalian mengatakan inilah wujud yang memberikan keadilan. Tapi mengapa ketika aku menyampaikan pendakwaan kenabian kepada kalian, kalian mengatakan aku seorang pendusta? Pemirsa, ini sunnah bahwa ketika kita ingin mencari kebenaran, maka di dalamnya ada teladan yang sempurna pada diri Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW. Apa teladan itu? Kehidupan di masa awal beliau, masa muda beliau sampai 40 tahun, bersih dari noda, bersih dari dusta, bersih dari kekotoran. Tetapi ketika beliau menjadi nabi, beliau ditolak dan dituduh sebagai pendusta. Bukan pribadinya yang didustakan, tetapi apa yang dibawanya didustakan. Seperti pengakuan Abu Jahal tadi, bahwa inna la nukadzibuka. Hai Muhammad, kami tidak mendustakan engkau. Walakin nukadzibu bima ji'ta bih. Tetapi kami dustakan apa yang engkau bawa, yakni Islam engkau, agama engkau, dan Quran yang engkau bawa itu kami dustakan. Kami tidak percaya bahwa engkau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Oleh karena itu pemirsa, kita bisa melihat ya, sunnah wujud yang terpilih. Ini pelajaran bahwa apabila ada satu nubuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wujud Nabi yang akan datang, dalam hal ini Isa bin Maryam alaihissalam, tentu beliau akan mengalami sunnah ini juga. Sunnah yang pernah dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni beliau datang dengan kejujuran, dengan kebaikan, tetapi didustakan oleh orang-orang yang menentang beliau. Lalu akan mengatakan hal yang sama. Faqad labithtu fikum umuran min qabli afala ta'qilun. Faqad labithtu fikum. Aku telah tinggal di tengah-tengah kalian sebelumnya umuran, beberapa saat lamanya. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Itu pemirsa. Jadi kita lihat bagaimana para penentang Nabi SAW mengakui kebenaran karakter akhlak Nabi SAW dari kecil sampai beliau berumur. Tetapi mereka tetap mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita berhati-hati agar tidak mengikuti jejak mereka-mereka ini. Tapi kita ikuti sunnah hasanah, ukhwah hasanah dari Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW. Coba kita lihat bagaimana istri beliau, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau memberikan hiburan bahwa ketika Nabi SAW dalam kondisi ketakutan ketika menerima wahyu pertama, beliau memberikan hiburan kepada Nabi SAW. Ya, ketika Nabi menyangka bahwa beliau dalam kondisi bahaya, lalu istri beliau mengatakan, kalla, tidak. Wallahi ma yukhzika Allah. Allah tidak akan pernah menghukum engkau abadan untuk selamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menjaga silaturahmi. Wa tasduqul hadith, dan engkau berbicara yang benar. Wa tahmilul kalla, dan engkau suka menanggung beban orang-orang yang kekurangan, membantu orang-orang yang tidak berdaya. Kemudian engkau memberikan kemuliaan kepada tamu, dan engkau menolong orang-orang untuk mendapatkan hak-haknya. Luar biasa. Bagaimana keyakinan beliau? Pemirsa yang berbahagia, itu dari sang istri. Bagaimana Nabi SAW ditanya oleh sahabat beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, ya Rasul, apakah engkau pernah menyembah berhala? Beliau katakan tidak.
Apakah sebelum mendakwakan kenabian, apakah engkau pernah meminum khamar atau minuman keras? Beliau sabdakan, tidak. Nabi kemudian menambahkan bahwa aku tidak mengenal yang berhubungan dengan hukum dan keimanan sebelum ini. Jadi fitrat beliaulah yang mengantarkan beliau kepada kebaikan-kebaikan itu. Jadi Nabi SAW karena memiliki fitrat yang bersih, pemirsa, maka beliau digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal waktu itu beliau tidak memiliki agama apapun, tidak berpegang pada agama manapun. Beliau mengikuti fitrah beliau yang Allah Taala resapkan ke dalam fitrah beliau yang suci itu segala kebaikan-kebaikan. Pada episode-episode sebelumnya telah kita bahas bagaimana Nabi SAW terjaga dari kedustaan, dari kebohongan, dari hal tercela. Sebagai pengingat saja, pernah Nabi SAW ketika beliau menitipkan gembalaan beliau, kambing gembalaan beliau kepada temannya hanya untuk menonton pesta di suatu malam, Allah Subhanahu Wa Taala membuat beliau tertidur di tengah perjalanan, sehingga pada malam itu beliau tidak bisa menikmati, tidak bisa menonton apa yang beliau ingin tonton. Dan Nabi SAW dalam satu sabda beliau meyakini bahwa inilah cara Allah Ta'ala memberikan penjagaan terhadap beliau. Wujud yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wujud yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga walaupun saat itu beliau belum mendapatkan satu kitab, beliau belum mendapatkan satu wahyu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau. Fitrat beliau sejak kecil dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, inilah Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW. Teladan yang terbaik yang patut kita contohi. Para penentang mengatakan tentang beliau bahwa beliau orang yang benar, selalu berkata jujur. Tetapi ketika beliau mendakwakan diri sebagai nabi, beliau dikatakan sebagai kadzib, sebagai pendusta. Inilah sunnah yang harus kita lihat. Nanti ketika kita melihat di masa depan kita ada satu wujud yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yakni Ibnu Maryam alaihissalam. Kita lihat sunnah Nabi SAW. Karena apa? Sunnah kenabian adalah sunnah yang Allah Ta'ala tetapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah. Dan jika itu nanti terjadi pada wujud yang namanya Al-Masih, Al-Ma'ud yang dijanjikan, maka kita lihat sunnah Nabi SAW. Tentunya wujud yang akan datang itu akan didustakan juga. Walaupun dia benar, walaupun berbuat baik, walaupun telah berlaku jujur dan membela Islam dengan begitu rupanya. Tetapi wujud itu akan didustakan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Jadi kita ambil pelajaran bahwa kalau ada wujud yang didustakan semacam ini, kita ingat sunnah Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW dan kita mengikuti sunnah beliau. Pasti wujud ini adalah wujud yang benar karena sesuai dengan sunnah Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.